Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Pak Guru nanti akan menerangkan tentang mengutamakan kejujuran dan keutamaan kejujuran itu apa, adapun dalil-dalil mengenai kejujuran itu apa. Ya, di sini Pak Guru sebelum menerangkan tentang keutamaan kejujuran, Pak Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah ya mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tuh. Maka dari itu Pak Guru akan memperkenalkan diri terlebih dahulu atau biodata Pak Guru sendiri. Ya, di sini nama Pak Guru yaitu Muhammad Miftahul Ulum, bisa dipanggil Pak Miftah atau Pak Ulum. Jadi alamat Pak Guru yakni Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur pastinya. Dan untuk sekarang saat ini masih kuliah di IAIN semester 7. Ya, langsung saja ya. Sebelum lanjut pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup. Jadi Pak Guru akan menerangkan tentang mengutamakan sikap atau kejujuran, mengutamakan kejujuran ya. Yang dimana kejujuran itu apa sih? Itu. Jadi ya ini jujur itu berkata apa adanya atas sesuai kenyataan yang ada. Yakni dalam berkata atau bertutur kata itu apa adanya, tidak yang ada diada-adakan. Itu namanya bukan jujur ya. Jujur itu berkata apa adanya dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu baru namanya jujur. Dan kejujuran itu harus diutamakan dalam setiap pergaulan. Kenapa? Kejujuran itu harus diutamakan dalam setiap pergaulan karena itu sangat penting dalam hidup kita. Baik kejujuran itu baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Tuh. Jadi gak asal di sekolah aja, gak di rumah aja. Tuh. Jadi di masyarakat pun juga kita tuh bersikap atau bertindak dalam hal kejujuran. Adapun keutamaan kejujuran itu ada 6. Yang pertama, mudah mendapat kepercayaan orang lain. Pasti sudah banyak ya dalam hal di masyarakat itu. Yang pertama, mendapat kepercayaan orang lain. Pasti kita dalam bersikap kejujuran, mempunyai perilaku jujur terhadap orang lain, itu pasti kita itu mudah mendapat suatu kepercayaan terhadap orang lain yang di sekitar kita. Dan yang nomor 2, hidup terasa lebih damai dan bahagia. Nyoba contoh kalian ini, hidup kalian seakan-akan banyak masalah dalam hal kehidupan sehari-hari. Karena apa? Yaitu kalau bersikap jujur, kita berbicara jujur itu pasti terasa lebih damai dan bahagia dalam hidup kita. Itu contohnya. Dan yang nomor 3, lebih percaya diri atau PD ya. PD itu percaya diri. Jadi sudah jelas bahwa jujur itu menumbuhkan sikap yang ada dalam jati diri kita. Itu menumbuhkan percaya diri terhadap kita sendiri. Tuh. Yang nomor 4, terhindar dari tuduhan atau tuduhan yang merugikan. Terhindar pasti. Nyoba kalian bersikap sombong atau berbohong sama temen ya, sama sanak saudara ataupun orang tua. Nyoba. Tuduhan yang merugikan itu pasti ada kalau kalian bersikap bohong. Nyoba kalau bersikap jujur. Tuh.
bersikap jujur, pasti kalian akan terhindar dari tuduhan yang merugikan. Adapun yang kelima itu memiliki banyak teman. Karena apa? Nyoba kalian rasakan dalam hidup sehari-hari. Kalian nyoba tidak jujur dalam suatu tingkah ya atau perkataan. Nyoba kalian kalau sering bohong sama teman. Banyak teman enggak? Pastinya itu kalau sering berbohong, temen itu pun males yang mau mendekati kamu tuh. Karena yang di sini nomor 5 itu banyak atau memiliki banyak teman. Yang terakhir mendapat banyak pahala. Sudah mendapat pahala itu pasti ya. Dalam satu ajaran Islam sudah jelas bahwa sikap jujur itu harus ditekankan dalam diri kita. Adapun dalil atau keutamaan dalam suatu kejujuran itu sudah jelas ya, yang dimana dalil ini mengkuatkan, biasanya kan gitu, atau hadis. Di sini Pak Guru bacakan ya, Abdillah bin Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Itu artinya atau translate-nya ya, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Kita jelas kan? Jadi kita ditekankan dalam hidup kita itu dalam suatu ajaran agama Islam pasti diutamakan dalam hal kejujuran. Karena apa? Tuh, kejujuran itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada kita ke surga. Tuh. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini contoh penerapan perilaku jujur. Ya, perilaku jujur itu apa? Perilaku jujur mau di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Di rumah contohnya, kalian disuruh orang tua untuk membeli apa di mall ataupun di pasar ataupun di toko yang lain tuh, seandainya orang tua atau nak ini belikan apa gitu ya, itu kamu harus berangkat. Apa yang disuruh orang tua itu berangkat, tuh jujur. Jadi seandainya orang tua menanyakan, pelajaran tadi atau nak pelajaran tadi di sekolah itu apa? Pelajaran agama bu, mengenai kejujuran. Tuh. Nah itu ditanya kayak gitu, orang tua harus jawab jujur. Itu yang contoh yang di rumah. Contoh yang di sekolah. Di sekolah itu gimana contohnya? Seandainya Pak Guru atau Bu Guru menanyakan, PR-nya atau nak PR-nya sudah dikerjakan apa belum? Sudah Pak. Dilihat sama Pak Guru, melihat kepastian, atau Bu Guru melihat kepastian. Anak ini belum apa? Sudah. Dilihat kok sudah, berarti kalian tuh mempunyai sifat perilaku jujur. Itu yang contoh di sekolahan. Contohnya di masyarakat, sekarang kan sudah banyak yang masalah remas itu remaja masjid. Contohnya takmir masjid itu menyuruh kalian, contohnya si A dan si B menghitung uang kotak amal itu. Setelah sholat Jumatan biasanya kan disuruh menghitung ada total berapa jumlahnya. Katakan satu hari itu hari Jumat, setelah Jumatan kita akan notal uang. Kalian notal uang itu jumlahnya ada 500.000 katakan. Habis itu kamu bilang 500.000 ke takmir masjid. Totalnya itu harus bersikap jujur. Nah itu. Nah mungkin itu saja, dan Pak Guru ulas kembali. Dan untuk ke depan atau minggu depan itu materinya yakni keadilan. Ada hubungannya dengan kejujuran. Maka dari itu kalian harus mempelajari tentang materi keadilan di buku paketnya kalian. Ya mungkin itu saja dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.